Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali rasanya ngobrol podcast bareng. Hari ini kita akan mendapatkan satu inspirasi. Inspirasi tentunya bersama dengan tokoh-tokoh, para pelakunya, para penggeraknya, dan para aktivisnya. Dan kali ini sudah bersama saya dengan Bapak Iswanto. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Beliau adalah ketua dari panitia pelaksana peringatan Hari Koperasi se-Kabupaten Cirebon. Yang tentunya bersama beliau sudah ada Mbak Nurul Hasanah Selamat malam. selaku sekretaris. Ya Pak ya. Sekretaris dari Panitia panitia. Hari Koperasi ke-77. Dan ada yang istimewa. Ini salah satu sosok nih yang sudah merasakan dari apa yang diupayakannya melalui koperasi ini. Beliau akhirnya mendapatinya saat ini. Siapakah beliau? Pemirsa, tidak asing lagi dengan sosok yang satu ini. Penggerak koperasi Kabupaten Cirebon yang juga sekaligus menjadi representasi dari Dekopinda. Siapakah beliau? Ada Bapak Pandi SE. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini. Tokoh-tokoh yang nanti akan membuka wawasan kita bagaimana koperasi bisa menjadi harapan di tengah berbagai kemajuan teknologi saat ini. Baik pemirsa, kita tidak akan afdol seperti apa rangkaian kegiatan yang nantinya akan digelar. Namun sebelumnya pemirsa, apa dan bagaimana koperasi ini menjadi salah satu tulang punggung perekonomian di negara kita. Kita saksikan video yang satu ini. Ibu, ceritain dong yang tentang di Indonesia. Sebelum Ibu cerita, Ibu mau nanya dulu. Siapa wakil presiden Indonesia yang pertama? Bung Hatta, Bu. Betul. Beliau juga dikenal sebagai Bapak Koperasi di Indonesia. Tapi koperasi diperkenalkan di Indonesia jauh sebelum itu, Nak. Yaitu pada tahun 1886 oleh Patih Raden Arya Wirya Atmaja. Di masa itu, beliau ingin menolong rakyat dari hisapan lintah darat melalui koperasi. Dengan bantuan asisten Residen Purwokerto, mendirikan Hulpenspar Bank yang saat ini adalah BRI, Bank Rakyat Indonesia. Pada 7 April tahun 1915, pemerintah Belanda mengeluarkan Koperasi Besluit nomor 431 yang menyebabkan rakyat tidak bisa mendirikan koperasi. Karena 1. Mendirikan koperasi harus mendapat izin dari Gubernur Jenderal. 2. Akta dibuat dengan perantaraan notaris dan dalam bahasa Belanda. 3. Ongkos materai sebesar 50 gulden. 4. Hak tanah harus menurut hukum Eropa. 5. Harus diumumkan di Java Sekuran yang biayanya juga tinggi. Pada tahun 1927, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan nomor 91 yang lebih ringan dari peraturan pemerintah Belanda. Isinya yaitu 1. Tidak perlu notaris, cukup didaftarkan pada penasehat urusan kredit rakyat dan koperasi, serta dapat ditulis dalam bahasa daerah. 2. Ongkos materai 3 gulden. 3. Hak tanah dapat menurut hukum adat. 4. Berlaku untuk orang Indonesia asli yang mempunyai hak badan hukum secara adat. Pada masa penjajahan Jepang, koperasi mengalami nasib yang ternyata jauh lebih buruk. Kantor pusat jawatan koperasi diganti oleh pemerintah Jepang menjadi Shomin Kumiai Chou Jomusho, dan kantor daerah diganti menjadi Shomin Kumiai Saudandio. Dengan kata lain, dalam masa penjajahan Jepang, koperasi Indonesia dapat dikatakan mati. Pada tahun 1947, pemerintah Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kongres ini menghasilkan beberapa keputusan penting, yaitu 1. Mendirikan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI). 2. Menetapkan gotong royong sebagai asas koperasi. 3. Menetapkan pada tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi.
Kemudian lahir juga Kongres yang kedua di Bandung pada tanggal 12 Juli 1953. Hasilnya adalah 1. Pengganti Sokri, yaitu Dewan Koperasi Indonesia, Dekopin. 2. Sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah. 3. Mengangkat Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. 4. Segera akan dibuat Undang-Undang Koperasi yang baru. Wih, panjang juga ya ceritanya. Sampai saat ini gimana, Bu? Saat ini sudah ada sekitar 152.000 lebih koperasi yang dikategorikan aktif. Dan setelah lebih dari 70 tahun, kehadiran gerakan koperasi mewujudkan koperasi sebagai pilar ekonomi bangsa masih menghadapi banyak tantangan, sehingga perlu kerja keras untuk memajukan koperasi di Indonesia. Nah, ini akan menjadi tugasmu di masa depan. Demikian tadi pemirsa, tentunya satu informasi yang membuka wawasan dan pengetahuan kita. Ada harapan dari koperasi inilah kita bisa menjadikan salah satu tulang punggung dari ekonomi yang ada di Indonesia. Dan sampai saat ini keberadaan koperasi terus menggaungkan bagaimana saat ini ada nilai-nilai di mana generasi kini seolah-olah asing. Nah, betul begitu Pak Is ya? Ya. Nah, ini tentunya rasa asing ini karena ada pepatah begini, Pak Pandi. Tak kenal maka tak sayang, Pak Is ya? Betul. Nah, tak kenal, tak sayang maka tak cinta. Nah, ini dia. Padahal kalau kita tadi lihat video itu ya, bagaimana sebuah koperasi itu dibangun, dijalankan dan ternyata memudahkan untuk mencapai tujuan ya. Ya daripada kita ibaratnya usaha dewekan Pak ya. Nah, lebih baik dengan bersama-sama berserikat itu lebih maksimal. Baik. Ini ada yang ditunggu nih oleh pemirsa. Sepertinya pemirsa pengen tahu ini, tentunya pastilah mereka ingin mendapatkan informasi yang lebih dan juga bagaimana rangkaian peringatan yang akan dilaksanakan. Selaku ketua panitia, boleh nih Pak sedikit katakan bocoran nih. Siapa tahu kan nanti banyak nih masyarakat yang ingin terlibat dalam kegiatan ini. itu. Iya, boleh Pak Ais. Terima kasih. Jadi untuk peringatan kegiatan Harkop 77 di tahun 2024 ini tingkat Kabupaten Cirebon akan mengadakan berbagai acara. Di antaranya sudah kita kemarin melaksanakan turnamen futsal. Oh berarti yang ini sudah berjalan. Sudah berjalan. Selanjutnya nanti mulai tanggal besok mulai tanggal 16, 17, 18 ada 3 hari nih rangkaian kegiatan Harkop di Kabupaten Cirebon itu. 16, 17, 18 acara hari pertama kita pembukaan akan dihadiri oleh Pak PJ Bupati. Kemudian ada gelaran seni, topeng dan tepong. Kemudian ada pasar murah juga ya, pasar murah ini 3 hari, 16, 17, 18. Kemudian siang harinya ada workshop gitu. Dilanjutkan hari kedua nanti ada lomba mewarnai dari anak-anak PAUD. Kemudian ada pemeriksaan kesehatan dan donor darah dan ada turnamen catur. Turnamen catur. Nah, itu dipusatkannya di kantor dinas koperasi. Di lingkungan kantor dinas koperasi itu. Hari 1, hari kedua itu. Dan hari ketiga itu gerak jalan sehat. Hari ketiganya ya. Iya. Gerak jalan sehat ini berarti terbuka. Ya, masyarakat juga. Warga masyarakat, ya utamanya koperasi. Iya. Jadi koperasi yang ada di Kabupaten Cirebon, termasuk masyarakat umum. Iya, itu hari ketiga. Kasih bocoran dong Pak hadiahnya. Iya, jalan sehat berhadiah. Adanya banyak nanti bener yang belanja. Ada motor ya, ada motor sepeda. Tuh. Listrik. Sip dah. Dan banyak macamnya. Elektroniknya bertebaran Pak. Ini kan berarti peringatan Hari Koperasi ini kan selain ingin memperingati
Hari Koperasi ini tentu ada tujuan ya, Pak Ferdi. Iya. Kalau boleh tahu nih, apa tujuannya nih? Siapa nih? Ya boleh. Sebetulnya seperti tadi disampaikan Bapak, tak kenal maka tak sayang. Iya. Tak sayang maka tak cinta, itulah tujuan kami dalam peringatan Harkop 77 ini. Iya. Di mana diadakannya Hari Koperasi, peringatan di tingkat kabupaten, diharapkan lebih memperkenalkan koperasi yang pada dasarnya memang sebetulnya koperasi adalah sokok guru perekonomian tadi ke masyarakat sekitar, sehingga diharapkan ketika diperkenalkan masyarakat lebih kenal, lebih mengetahui seluk-beluk, lebih tertarik, lebih memahami, masyarakat juga bisa ikut bergabung dalam koperasian Indonesia sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat itu Dan sendiri. kenapa tidak mengambil bagian gitu ya? Nah, betul. Jadi pada intinya seperti itu ya. Ini Iya. balik lagi nih ke Pak Is nih. Ini jalan sehat nih. Ini pasti pemirsa pasti banyak yang tertarik. Banyak, Apalagi banyak. tadi disebutkan tuh, Ada hadiah. ada hadiah. Ada hadiahnya. Jadi hadiahnya tadi motor listrik, Sepeda gunung, sepeda gunung, alat elektronik, Alat banyak elektronik. sekali, Oh. kulkas, TV, kulkas, TV, mesin cuci, dispenser dan Ya, lain-lain. mulai Televisi pagi Dari hiburan lainnya ya. dan hadiah hiburan lainnya. Daripada UMKM dari luar UMKM. biasa. Ini kan Makanya berat. harus hadir. Nah, ini pemirsa nih, menarik. Di antara kita banyak pertanyaan. Apakah koperasi ini masih relevan di era kini? Nah, ini kebetulan nih. Ada ini yang saya tahu nih, Mbak ya. Beliau ini adalah orang yang ngurusi koperasi. Penggerak koperasi dan orang gerakan nomor Ya. 1 koperasi. Terus di pokoknya sih kabupaten. ngopeni lah. Terima kasih. Ngopeni koperasi. Ngopeni koperasi. Nggih, beliau. Dari mulai nandur, Nandur, mupuk, sampai panen. nuai. Sampai Dan nuai, Kang. Dan memang apa yang beliau dapatkan ini kan dari mengolah koperasi, Betul. Betul. menjadi anggota dewan. Atau dibesarkan oleh koperasi lah. Jadi ini pemirsa, kehadiran beliau ini adalah membuktikan bahwa koperasi ini telah banyak yang Kontribusinya ya. kontribusi pada salah satu kehidupan kita ini, dan salah satunya hadir bersama kita, yaitu beliau, Buktinya. Bapak Pandi SE ini. Hmm. Saya panggilnya Kang Pandi aja lah, Iya, biar biar lebih lebih ini ya. Enak. Familiar. Ya, Kang, ini kan ada pertanyaan ya untuk masyarakat ini, masih banyak pertanyaan. Apakah masih relevan koperasi di era kini gitu loh? Nah, makanya ini Kang Pandi yang wajib jawabnya. Betul. Karena Kang Pandi yang merasakan Iya. bagaimana perjalanan sebuah koperasi. Iya. Nah, ini kita menantikan ceritanya nih, Kang. Iya, Silakan, Kang. siap. Terima kasih tadi ya. Ini pertanyaannya sangat luar biasa ini ya. Koperasi tidak akan ketinggalan zaman ya. Sangat relevan sekali. Iya. Bahkan kami selaku pengurus Depok Cirebon, koperasi ini harus sejajar dengan perbankan. Ya, usaha. Tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Iya, iya. Ya. Sama-sama kok, koperasi juga punya Pak Menteri, perbankan juga punya Pak Menteri, Iya. iya kan? Hmm. Masa nggak bisa sejajar dengan perbankan? Iya. Bahkan kita dorong seluruh gerakan koperasi agar mengikuti ya revolusi ya industri pembangunan kan. Sekarang di era mungkin sudah 5 ya, ya 4.0 ya. Artinya jangan sampai koperasi ini ketinggalan zaman. Nah, itu Ya, dia. harus Iya. digitalisasi. Ya, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, kalau kita masih ada koperasi yang belum, ya minimal aplikasi keuangan, ya. Dan nanti yang keduanya digitalisasi. Artinya berarti kita ini relevan banget gitu, ya untuk saat ini. Bahkan nanti koperasi bisa sejajar dengan perbankan, bahkan di Indonesia ini ada yang di atas perbankan loh, Pak. Betul. Iya. Koperasi itu ya. Koperasi. Luar. Ada koperasi yang pinjaman 5 juta tanpa jaminan. Ada nggak perbankan yang Iya, iya. tanpa bebas jaminan? Ada bahkan koperasi di Indonesia yang dipercaya mengelola kredit usaha rakyat atau kur dari pemerintah. Berarti ini ya harus kita sama-sama berjalan. Iya, iya. Jadi
masih sangat ya relevan sekali ya adanya koperasi, bahkan mungkin setiap bulan pendirian koperasi ini tidak berhenti. Ya. Saya lihat data tanya di dinas koperasi, setiap tahun itu koperasi bukan berkurang. Oh, di Kabupaten Cirebon Di ini. Kabupaten Cirebon ini, iya. Sekarang iya. sudah berapa? Sudah 831. Yang awalnya hanya tahun 600. Subhanallah. Iya. Baik itu yang aktif maupun yang tidak aktif. Iya. Tapi masyarakat ini masih ini sangat luar biasa. Jadi judulnya sih semangat begitu. Semangat lah. Baik Iya. dikit. Dan pangsa pasarnya pun saya berbeda. Kalau koperasi pangsa pasarnya adalah pemiliknya itu sendiri. Iya. Ya, walaupun ada koperasi serba usaha, ini bisa melayani non anggota. Tapi di koperasi simpan pinjam itu hanya untuk anggota. Ya, perbankan itu bebas siapapun. Ya, jadi pangsa pasarnya itu adalah pemilik sendiri. Kalau pemilik sendiri balelo, ya mengelola koperasi, manfaatkan fasilitas koperasi, ya berarti pemiliknya nggak benar. Tapi kalau rata-rata pemilik itu mengakui dari kita untuk kita, ya mudah-mudahan koperasi bisa dikelola secara maksimal. Pengurusnya transparansi, yang manfaatan juga ya dipercaya ya bertanggung jawab apabila dapat fasilitas pembiayaan atau dan sebagainya. Dan koperasi bukan hanya simpan pinjam, ya ada koperasi serba usaha, ya, disesuaikan dengan lingkungan dan kemampuan masing-masing. Ada koperasi pertanian, ada koperasi galian alam, ada koperasi perikanan, ada koperasi perdagangan, ada koperasi jasa, ada koperasi simpan pinjam. Ini dibuka ruang oleh pemerintah. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ya nomor 9 tahun 2022 dan juga ditambah cantolannya Permenkop nomor 8 tahun 2003, itu dipermudah bahwa membentuk koperasi cukup dengan 9 orang. Yang kalau peraturan dulu itu 20 ya? orang. Iya, namanya iya. juga kemudahan membentuk koperasi dan ini sebuah kemajuan ya. Jadi semua kemajuan memutus tali birokrasi. Ya, yang dulu ini sulit, ya harus 20 orang dengan pandangan yang berbeda. Sedangkan kalau bentuk koperasi harus satu pandangan. Buat koperasi apa nih? Ya, apa simpan pinjam? Apakah koperasi jasa? Apakah koperasi manufaktur? Apakah koperasi properti dan lain sebagainya lah, sesuai dengan potensi yang ada di daerah masing-masing gitu Mas Dodi. Nah, itu ternyata cakupan dari koperasi itu luas ya Pak Is ya. Nah, masyarakat tahunya koperasi simpan pinjam aja. Simpannya enggak, pinjamnya aja. Ya. Betul. Ya, kalau sesuai dengan regulasi, yang namanya koperasi simpan pinjam berarti kan harus menyimpan dulu baru memanfaatkan fasilitas. Artinya memberikan modal dulu baru kita gunakan permodalan itu untuk usaha. Nah, tapi ada kalanya di temuan di lapangan ada yang hal hanya pembiayaannya saja, simpannya tidak. Itu banyak. Dan juga mengatasnamakan koperasi juga banyak. Nah, ini tugas kita bersama antara Dekopinda dan pemerintah untuk membenahi ya koperasi-koperasi liar yang belum berbadan hukum. Gitu Mas Dodi. Yang pada intinya balik lagi pada kepentingan masyarakat ya. Ya. Baik. Jadi ternyata demikian pemirsa, betapa koperasi ini menjanjikan. Hanya saja ya memang dari kita ini. Nah, ini nih Kang Pandi, kalau misalnya per orang atau sekumpulan orang atau serikat orang pengen bikin koperasi, tapi tidak memahami apa syarat, cara, teknik dan lain sebagainya, ini mereka harus kemana? Ya, masyarakat bisa berkonsultasi dengan kami Dekopinda, juga termasuk dengan pemerintah yang bernama Dinas Koperasi dan UMKM yang khusus membidangi. Alhamdulillah di Kabupaten Cirebon Dinas Koperasi masih berdiri sendiri, tidak bergabung atau kolaborasi dengan atau gabung dengan dinas lain atau di merger. Di wilayah 3
bahkan sampai Jawa Barat, ini yang masih berdiri sendiri dinas koperasi hanya ada di Kabupaten Cirebon. Berarti lebih fokus ya. Insya Allah Ya. dengan adanya mandiri tidak digabung dengan dinas lain seperti halnya di kota-kota lain, dinas perdagangan dengan koperasi, dinas damkar dengan koperasi, dinas tenaga kerja dengan koperasi selalu digabung. Dan koperasi ini menurut regulasi adalah urusan wajib pemerintah, Iya. bukan pilihan ya, urusan wajib yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Iya. Nah, sedangkan di Kabupaten Cirebon, coba nanti tanya aja ke Bu Sekretaris juga selaku staf dari dinas koperasi, itu anggarannya paling terkecil ya, Mak Nurul ya. Betul. Iya. Dari dinas yang lain. Ya. Sedangkan yang perlu dibina ini koperasi di Kabupaten Cirebon ini banyak sekali, melebihi jumlah desa. Dari jumlah 412 desa plus 12 kelurahan, kita ini tadi katanya ada 831. Ini sangat 100%. pembinaan yang sangat Luar harus biasa. benar-benar luar biasa, Termasuk dengan KPR. anggaran yang cukup, Betul. dengan SDM yang cukup ya. Nah, ini masyarakat sudah minimal ya mengakui lah manfaat daripada koperasi Ya. yang tadinya modal awal ya umpamanya hanya 1 juta, dengan pendapatan keluarganya nambah, dikasih fasilitas pembiayaan oleh koperasi yang sebelumnya masuk menjadi anggota koperasi. Berarti dengan modal yang bertambah, otomatis keuntungan pun akan bertambah. Nah, dengan keuntungan bertambah, otomatis bisa mensejahterakan keluarganya. Nah, ini manfaat. Dan UMKM terutama ya, yang manfaatkan fasilitas pinjaman atau pembiayaan kepada koperasi, ini kalau mengakses 1 juta, 2 juta, 5 juta ke perbankan, ini kemungkinan agak-agak susah-susah banget itu ya. Dan tidak bisa diintervensi, harus cairnya kapan dan sebagainya. Nah, birokrasi yang rumit, tapi di koperasi ada yang beda. Ya, karena siapa yang pinjamnya bukan orang lain, Anggota ya. anggota pemilik itu sendiri. Walaupun memang nanti ada ikatan-ikatan regulasi tertentu lah. Iya, seperti iya, iya. itu. Ya, sesuai dengan peraturan Iya, ada iya, ADART-nya iya. ya. Betul. Kalau memang harus pakai jaminan, ya jaminan gitu lah. Ya, kalau mungkin koperasinya mampu, udahlah saya percaya saja, nggak usah pakai jaminan, ada seperti itu. Tapi lancar, karena yang mendapatkan fasilitas pembiayaan ini bukan orang luar, Iya. pemilik itu sendiri. Masa pemilik mau Iya. obrak-abrik ya perusahaannya sendiri, ya mungkin ada, mungkin ya kecil sekali lah, sedikit sekali. Yang jelas majunya koperasi itu ya terletak pada anggotanya ya. Ya betul. Jadi kalau koperasi yang kolab umpamanya ada yang tidak sehat karena anggotanya tidak disiplin. Iya, iya. Ya, atau regulasinya anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya tidak tegas, tidak berjalan. Ya, tidak dijalankan. Yang namanya usaha, koperasi ini bukan sifat jasa atau sosial atau hibah. Koperasi ini adalah badan usaha koperasi yang dibentuk oleh orang perseorangan atau lembaga yang berbadan hukum. Jadi jelas-jelas adalah ada profit, walaupun profitnya tidak terlalu besar-besar amat, wajar lah. Iya. Nah, kalau anggota sendiri merugikan, otomatis ya segala-gala ya akan rugi kan, Terkena dampak. terkena dampak. Pastinya gajinya sedang naik karena banyaknya macet, akhirnya dia tidak dapat gaji, atau gajinya turun, atau gajinya kecil segitu-gitu aja, bahkan sampai memakan modal pokok. Tapi Gitu. Pak Es tahu nggak, operasinya Pak Pandi ini sudah M. Iya, betul. Karena koperasi beliau sudah tingkat nasional. Nah, ini Manuel mewakili dari dinas koperasi. Oke. Jadi kayaknya nggak seru deh kalau Kang Pandi yang cerita koperasinya sendiri. Ini yang cerita harus orang lain. Iya, yang cerita harus orang Makanya lain. saya nggak cerita ya. Iya. Ya. Nah, ini yang terlibat dalam kegiatan peringatan ini siapa saja, Pak? Ya, dari gerakan koperasi. Mm-mm. Ya, tentu saja leading sektornya dari Dinas Koperasi dan Dekopinda ini. Mm-mm. Ini dari para Gerakan koperasi dan Hmm. pihak lain. Iya, ya. Yang ada di Kabupaten Cirebon. di Kabupaten Cirebon. Kan ada 831. Betul. Yang sudah apa tuh istilahnya registrasi itu apa sih? Kontribusi. Nah, RAT ta. iya, iya, iya. Ya, Iya.
Itu ada berapa? Kalau Ya, ya. mangga siapa yang Kalau untuk yang melaksanakan RAT itu ada di kisaran 130, Nah, tetap 160 di 160 ya Pak ya. Nah. Tetapi hanya izin 800 dari jumlah yang tadi Bapak sebutkan itu jumlah secara keseluruhan. Tetapi kalau di kami itu ada bahasa koperasi aktif dan tidak aktif Pak. Nah di koperasi aktif kami ada di angka 300-an. Nah, berarti yang aktif ini ya, yang Betul. terlibat dalam peringatan ini Pak Iya. ya. Ya, kami kan pengurus Dekopinda ya. Secara agenda rutin tahunan ini bersama dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon selalu merencanakan untuk Hari Koperasi Nasional di Kabupaten Cirebon. Ya, tentunya kita melibatkan ya seluruh gerakan koperasi. Ya. Panitia pun diambil dari beberapa gerakan koperasi yang aktif lah. Dan insya Allah koperasi yang hadir ini nanti ya dari seluruh gerakan yang 300 bahkan lebih ya dari bukan hanya dari pengurus tapi dari keanggotaan Anggotanya. pun Iya, iya. ini akan dilibatkan untuk bisa sama-sama memeriahkan Partisipasi, ya dari mulai pembukaan sampai dengan kegiatan-kegiatan dan juga penutup di Jalan Sehat. Nah, sebagai daya tarik itu tadi sudah disampaikan ada hadiah door prize dan hadiah hiburan lainnya, yaitu agar kegiatan Harkopnas di Kabupaten Cirebon ini bisa membahana seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Cirebon bahkan nasional ini mengetahui wujudnya koperasi itu ada, bukan ada beberapa koperasi yang memang pasif, ada yang aktif ya, dan akan lebih meriah. Dan peringatan Hari Koperasi ini bukan hanya di Kabupaten Cirebon saja, tapi secara nasional ada. Cuma sudah terlaksana ya, kalau peringatan Hari Kopnas ini dilaksanakan tepat pada hari lahirnya tanggal 12 Juli ya 2024 yang ke-77, dan tingkat Harkopnas tingkat provinsi itu sudah dilaksanakan di kota Kabupaten Kerawang, dan nanti ada juga gerakan-gerakan lain akan melaksanakan gerakan koperasi, sehingga di Kabupaten Cirebon ini kami tidak tepat waktu tanggal 12 Juli karena hari itu untuk kegiatan yang tingkat nasional, karena kita ini dari dinas, dari bupati, dari gerakan Dekopinda semuanya mengikuti hadir di Harkopnas dan juga tingkat provinsi, sehingga kita belakangan setelah ada kegiatan di tingkat provinsi. Ya mudah-mudahan dengan kegiatan Harkopnas ini yang dipimpin langsung oleh Pak Es dan Ibu Nurul bisa berjalan lancar sesuai dengan perencanaan, dan ini kegiatannya cukup banyak, ada 13 poin kegiatan yang mudah-mudahan ini bisa dari terlaksana tingkat semua. junior juga dikenalkan adanya lomba PAUD ini. Ya, jadi ada pengenalan Ya. sejak dini ya, Sejak dini. terkait koperasi. Iya. Luar biasa. nanti gambarnya gambar kantor koperasi ya, ada. warnanya. Ini luar biasa. Bila mana kolaborasi ini menjadi sebuah harmonisasi untuk melangkah, adanya keberpihakan dari pemerintah, adanya kehadiran dan komitmen dari Dekopinda selaku pembina, dan gerakan koperasi yang ada di Kabupaten Cirebon ini sebuah keniscayaan kalau Kabupaten Cirebon ini bisa merasakan bagaimana geliat koperasi ini menjadi bagian dari Ya sesuai dengan moto sekarang apa? Koperasi maju mendunia. Ya, koperasi mendunia Indonesia. Indonesia emas. Ya. berarti koperasi mendunia. Berarti tampil ke pentas dunia dong Pak Is? Ya, harus. Ke pentas dunia dan dirasakan Indonesia ini manfaatnya oleh semua. memang tertinggal dibanding dengan negara-negara lain Yang memang lebih memiliki maju. koperasi gitu, Koperasi, yang mengibarkan koperasi ya. itu. Indonesia ini masih yang tingkat juaranya hanya 1-2 koperasi. Oh, Indonesia ini yang Iya, masuk iya. ke jajaran tingkat dunia. Berarti tingkat di luar negara kita ini lebih maju. Ya. Di luar koperasi membuat perusahaan. Iya. Tapi di Indonesia sebaliknya. perusahaan membuat koperasi. koperasi karyawan. Koperasi bagian dari perusahaan. Iya. Tapi Betul. nggak salah. Iya. Dan di luar negeri pun ada Pak. Ketua koperasinya itu jadi perdana menteri malah. Ya. Ada. Tapi ngomong-ngomong nanti balik lagi pada koperasi nih, terkait gebiarnya. Ini kan pemirsa kan pasti sudah mulai nih membuka-buka nih. Wah, agendanya
dari peringatan Hari Koperasi ini. Cuma nanti kita akan kembali lagi Pak Is, Pak Siap. Pandi, Mbak Nurul, ada yang mau lewat berikut Siap. ini. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali lagi. Tentunya semakin menarik. Ada peluang, ada potensi, dan nilai-nilai bagaimana kita bisa mendapatkan satu kesejahteraan. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Cherub TV Cherry Bond. Sharob TV. Sharoop TV, the art of visual communications, inspiration all the day. Sharoop TV, from Sherabond, West Java, Indonesia. We always reporting, please stay with us. Ninkana kid, Ninkana kid, Nin came by. Begitu banyak yang bisa kita petik dari keberadaan koperasi. Namun, karena kita sendiri disibukkan dengan hal-hal lain, sehingga lupa nilai strategis dari keberadaan koperasi. Tapi, tadi disampaikan oleh Kang Pandi, orang yang sudah merasakan dan orang yang sudah menikmati hasil dari koperasi. Ya kan? Siap. Ini balik lagi ke Pak Is nih. Siap. Pak Is, ini kan dari yang sudah disebutkan itu kan rata-rata ya bagaimana upaya mengenalkan ya, bagaimana upaya mengenalkan koperasi Ya. melalui peringatan ini. Nah, ada nggak Pak Is kegiatan lain ya semacam dari nilai sosialnya gitu? Ada. Apa itu Pak? Ya. Ya di samping tadi kegiatan di hari pertama pembukaan, kemudian ada siang harinya ada workshop Oh, dengan narasumber dari BI dan PT Kuelab Solusi. Solusi Indonesia mm. di hari pertama siang harinya. Mhm. Kemudian juga ada gerakan ini pemberian santunan kepada anak yatim. Oh, iya. Itu banyak 77 anak. Sesuai dengan peringatan Sesuai kita dengan tahun ini ya. Ulang tahun kita yang ke-77. Iya. Oke, ya. Kemudian pemberian kursi roda gitu. Kursi roda, kemudian ada pemberian kaki palsu gitu. Kaki palsu, dan juga hari kedua ada kegiatan pemeriksaan gratis. Pemeriksaan gratis pemeriksaan kesehatan secara gratis. Itu berarti kalau cek kesehatan kayak gula darah atau Iya. Bersama dengan rumah sakit Pasar Minggu Pasar Pasar Minggu. ya. Juga ada gerakan donor darah itu dengan PM. berarti padat ya. dengan PMI. Ada 13 kegiatan. Ya. Jadi bukan hanya semata-mata menggaungkan dan mensosialisasikan keberadaan koperasi semata ya. Ya. Bukan hanya seremonial. Ya, di koperasi kan ada punten ya, Pak Es. Ini ada dana sosial Betul. Oh iya. yang juga dikenal dengan perusahaan itu namanya CSR. CSR. Nah, ini kegiatan ini, momentum ini sekaligus membagi-bagi dana-dana CSR atau dana sosial. Iya. Kalau di undang-undang itu dana sosial, ya. Kalau di perusahaan CSR. CSR. Nah, ini alhamdulillah tadi yang sudah disampaikan, ini ada manfaat ya untuk masyarakat, baik itu anggota maupun non anggota ya yang pantas menerima ya. Contohnya memang anak yatim piatu ini ada 77. Betul. Ya, ini diberikan santunan oleh kita ya dari mana saja ini di Kabupaten Cirebon. Nah, ini mudah-mudahan ini ya mengetahui bahwa ini dari koperasi gitulah. Ya, yatimnya akan cerita kepada keluarganya. Dan koperasi memiliki kemampuan Dan untuk kemampuan itu ya. untuk memberikan, ya bukannya perusahaan umum saja, tapi perusahaan koperasi yang namanya koperasi badan hukumnya ini bisa sama dengan perusahaan lain yang mampu memberikan santunan-santunan kepada anak-anak yatim piatu. Itu termasuk berarti kursi roda, ada 3 unit kursi roda dan juga kaki palsu. Silakan yang membutuhkan, tidak terbatas, tinggal mengajukan. Ini dana dari dana sosial koperasi ya. Dan yang paling momentum yang paling baik lagi
di tahun ini adalah seminar dari diisi narasumber oleh BI ya terkait masalah sistem keuangan Ya, di hari pertama ini ya. di hari pertama, dan ini juga narasumber kedua dari PT Kuelap Solusi Indonesia yang akan memberikan solusi pendanaan di mana gerakan koperasi yang masih membutuhkan modal ya permodalan keuangan baik itu KSP maupun koperasi serba usaha nanti akan diberikan jalan, akan dibantu pembiayaannya, akan diberikan kemitraannya dengan lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan, dengan atau BPR. Nanti profilnya ini kita tawarkan gerakan koperasi ini pada lembaga keuangan. Kalau itu lembaga keuangan cocok dengan koperasi yang membutuhkan, mungkin akan dibantu untuk pencarian sumber dana dari pihak ketiga itu. Nah, Berarti seminar ini strategis ya? Ya, mudah-mudahan saja ini strategis, dan tinggal apakah menangkap atau tidak seluruh gerakan koperasinya, ya berani atau tidak. Ya kalau pengen maju, ya sejajar dengan perbankan, ya harus berani, ya harus berani mengambil risiko, tapi tetap profesional. Ini kelebihan untuk peringatan Harapkop ya ke-77 tahun 2004 di tingkat kabupaten. Ini kegiatannya sangat luar biasa banyaknya ini dibanding dengan tahun-tahun lalu, tapi memang ya tahun kemarin juga ramai. Nah ini mungkin mudah-mudahan lebih ramai dan juga termasuk akan pengerahan massa. Keberhasilan salah satu kegiatan berhasil ini adanya menggerakkan massa yang masif begitu. Mudah-mudahan saja nanti dari 300 ya anggota koperasi aktif, syukur-syukur nanti yang tidak aktif pun bisa mengirim minimal satu regu ya 10 orang bahkan 15 orang terbatas tergoncang nanti kabupaten ikut. Berapa tuh? 300 kali 5 saja udah berapa tuh 1.500. Saja, ini momentum ya, momentum ya. Nah ini akan lebih mengenal kembali itu siapa sih yang jalan sate. Oh itu golongan koperasi, kenal kan di sepanjang jalan. Nanti rutenya di sekitar lingkungan sumber ya. Nah ini perkara sumber dan juga termasuk orang-orang Pemda akan mengetahui nih. Koperasi ini ada ya dari berbagai warna ya, tidak satu warna nih berbagai warna. Dan ini yang seragamnya menjadi ini menarik juga ya. Tidak diberikan oleh kita, silakan bikin seragam masing-masing sehingga nanti sesuai dengan koperasinya masing-masing sehingga banyak warna nanti ya, banyak warna. Ini menarik nih. Menarik nih. Pastinya menarik dan tentunya ini adalah membuka harapan kita semua. Tapi saya tadi sempat dengar ya Mbak Nurul, koperasi ini di antara dinas-dinas yang lain hanya dibekali gitu ya, hanya dibekali anggaran minim. Ini apa nih sebenarnya? Ya ini sih bukan kita tidak apa ya. Tentunya kan kebijakan ini berdasarkan sebuah prioritas. Tapi kan dalam hal ini juga melihat perkembangan koperasi sekarang ini sudah sepantasnya dinas koperasi ini dibekali anggaran yang cukup untuk melakukan sebuah pertumbuhan yang nyata. Ya ibaratnya kan beginilah, gimana tumbuh kalau misalnya airnya hanya secepret gitu. Iya betul. Iya dengan. Nah kalau harapan Mbak Nurul nih, ini nggak apa-apa kita mencari nilai ideal, di mana ketika sebuah motivasi ini sudah membara, ketika kesadaran berkoperasi di Kabupaten Cirebon ini sudah mulai gaungnya itu kan menggetarkan, hingga tadi dari sekian koperasi ini kan sudah mulai bangkit. Apa nih, Manul? Kalau harapan kami dari Dinas Koperasi memang betul terkait dari sisi pendanaan, kami berharap ada kenaikan walaupun tadi disebutkan ada skala prioritas, tapi juga tadi disebutkan oleh Pak Dewan bahwa binaan kami itu melebihi jumlah desa yang ada dimiliki Kabupaten Cirebon. Kenapa kami berharap begitu? Karena ini juga terkait kinerja kami, yaitu yang pertama kita harus melakukan pendataan, kedua sosialisasi, dan juga pembinaan yang dimana diharapkan bisa masyarakat lebih mengetahui terkait koperasi itu sendiri. Itu saja. Jadi ya ada peningkatannya. Betul. Untuk ini mudah-mudahan saja ini
Pemda, terutama Pak Balitbangda, Pak PJ ini nanti bisa melihat tayangan kita ini ya. Ya. Peringatan yang sekarang. Semoga. Bahwa, iya, apa yang disampaikan oleh Pak Nurul, aku juga mewakili di dinas. Anggarannya ini adalah terkecil. Ya. Dipandang oleh Pemda ini adalah koperasi adalah tipe C, ya, tipe C, ya, tipe yang terkecil. Tapi ada juga tipe C yang juga anggarannya besar. Maka kami selaku Kopinda ini mendorong kepada pemerintah daerah, khususnya adalah dinas terkait, dinas koperasi dan UMKM, buatlah menyusun kegiatan yang dari jumlah minimal 300 koperasi sajalah. Apa permasalahan yang dibutuhkan oleh rekan koperasi? Mungkin pertama adalah SDM. Ya, bagaimana ini SDM bisa meningkat? Silakan bikin program dinas koperasi ini. Ya, diajukan ke Pak Balitbangda, PJ. Ini walaupun memang koperasi adalah sebuah badan usaha swasta, tapi ada manfaat buat pemerintah. Ya, ada manfaat buat pemerintah. Kenapa pemerintah tutup mata gitu tuh ya? Kenapa sih manfaatnya? Pemerintah Kabupaten Cirebon bisa merasakan adanya peningkatan ekonomi kerakyatan. Ya, di mana koperasi bergerak untuk ekonomi, ya, baik koperasi simpan pinjam maupun koperasi serba usaha. Kedua, koperasi bisa mengurangi angka pengangguran. Ada di koperasi yang karyawannya 500, ada yang karyawannya 200. Ya, itu berarti kan sudah menunjang, ya, untuk membantu mengurangi angka pengangguran. Nah, ini kan beban pemerintah. Kalau pengangguran banyak, pada siapa lagi yang... Dan koperasi sudah melakukan kontribusi, sudah berkontribusi terhadap itu. Maka sewajarnya pemerintah daerah memperhatikan gerakan koperasi melalui dinas terkait. Banyak program yang perlu disusun, peningkatan SDM, peningkatan kapasitas pengurus, peningkatan kapasitas pengelola, peningkatan pemahaman pada anggota. Ini dari koperasinya sudah banyak, silakan tinggal dianggarkan. Bentuknya apa, yang penting ada feedback pembinaan ke kita lah. Nah, dan kalau menjadikan itu semakin kuat ya. Dan juga jangan memandang koperasinya kecil gitu ya. Dan jangan memandang itu perusahaan swasta yang berbadan hukum legalnya adalah badan usaha. Tapi ada kontribusi buat pemerintah Kabupaten Cirebon yang meringankan tugasnya beliau-beliau ini ya. Maka mohon barangkali Pak PJ atau Bupati yang nanti terpilih ya nanti di tahun 2004 akhir bisa memperhatikan dinas koperasi dan gerakan koperasi untuk bisa dibantu anggarannya. Bayangkan ya, dari 800 ya total 831 hanya berapa miliar, di bawah 5 miliar. Ya buat apa bisa membina anggota atau gerakan koperasi dengan maksimal itu, ya Pak. Ya bisa maksimal. Akhirnya apa? Dari jumlah kapasitas koperasi yang melaksanakan RAT baru 25%. Yang harapan kita ini 50% sudah bagus. Nah, ini perlu adanya pembinaan agar semuanya digitalisasi. Ya, agak tertinggal dengan koperasi-koperasi lain. Karena bukan lagi manual. Ya. Nah, Era digital. Nah, itu bisa diterapkan di gerakan koperasi. Nah, khususnya adalah ya koperasi-koperasi yang mengelola keuangan, simpan pinjam, dan juga termasuk ya KSU lah. Nah, masalahnya sekarang tidak zamannya lagi datang ke kantor. Iya, tinggal pencet dari 2 jari. Online juga online. Iya, nanti kalau itu ketinggalan. Nah, tapi kalau untuk Kabupaten Cirebon digitalisasi ini sudah berapa persen koperasi? Ya, mudah-mudahan sih Mbak Nurul ada 20% ya. 20%. Ya, yang menggunakan aplikasi. Berarti sudah mulai ya Sudah mulai menggeliat. Iya. Untuk digital mobile ini masih 10% lah. Iya. Tapi kita dorong terus agar koperasi ini masih relevan ya di saat ini, sejajar dengan perbankan. Amin. Sebuah upaya inovasi komitmen dari Dekopinda, dari Dinas Koperasi dan UMKM dan praktisi koperasinya sendiri dalam memperingati 77 tahun keberadaan koperasi di Indonesia. Masih banyak catatan-catatan yang memang harus menjadi
garis tebal untuk kita semua bagaimana kita bisa mendapatkan koperasi yang memberikan wajah kesejahteraan di Kabupaten Cirebon ini. Ini terakhir Pak Es. Ya. Apa nih harapannya Pak Es? Ini tentunya kan sederet peringatan digelar ya. Dan beberapa ini kan melibatkan nggak sedikit orang nih. Iya, iya. Harapannya apa Pak? Ya, harapannya dengan peringatan ini koperasi menjadi lebih dikenal, lebih dicintai. Seperti tadi itu tak kenal maka tak sayang. Oh, iya. Sehingga banyak yang Setelah kenal kan jadi sayang, Pak. banyak yang mengetahui, akhirnya ingin masuk atau ingin membentuk koperasi dan bisa menumbuhkan perekonomian lah. Itu Amin. baik bagi keluarganya maupun di masyarakat. Orang bisa merasakan kemanfaatan ini. Iya. Ya, seperti itu. Oke. Mbak Nurul, Sesuai slogan Hari Koperasi kita, Koperasi Maju Menuju Indonesia Emas. Saya berharap ada, selain dikenal, juga ada peningkatan kualitas koperasi itu sendiri, sehingga memang betul-betul bisa mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2040. amin. Amin. Oke. Nah, terakhir, Ang Pandi nih. Apa harapannya Ang Pandi dengan peringatan? Ya, saya rasa karena tahun ini sangat berbeda. Ada inovasi-inovasi yang dihadirkan, ada beberapa poin-poin yang ditingkatkan. Ya. Silakan kamu. Ya, terima kasih kami atas nama pengurus pimpinan di Kopinda Kota Cirebon. Ya, harapan kami pertama dari peringatan Hari Kopnas ini bisa lebih meningkat dan bisa lebih meriah dan juga bisa manfaat bagi masyarakat khususnya anggota koperasi di Kota Cirebon, dan juga untuk mengingatkan kepada seluruh gerakan agar bisa ada pembenahan baik itu manajemen kelembagaan, manajemen keuangan, dan juga bisa mengikuti kegiatan agar bisa nanti berkooperasi dan digitalisasi lah seperti itu ya, sehingga koperasi dapat dipercaya baik dari anggota maupun dari masyarakat pada umumnya seperti itu ya. Koperasi bisa dipercaya Dan bisa bersaing dengan yang bisa bersaing. Mudah-mudahan ini harapan bukan saja harapan dari Kang Pandi, bukan saja harapan dari Manurul, bukan saja harapan dari Pak Is, tapi harapan kita semua Ya. yang berharap bahwa koperasi ini adalah sebuah perjalanan panjang. Kita bagaimana bangsa ini juga koperasi ini bersamanya. Cuma ya di 77 tahun inilah mungkin harapan itu semakin kita bulatkan ya Pak Is ya. Iya. Sepakat ya Betul. bahwa koperasi ini harus maju, koperasi ini harus memberikan manfaat seperti tagline tadi ya. Koperasi maju mendunia. menuju menuju Indonesia Indonesia Emas. Oke. Luar biasa. Kang Pandi kesuwun, terima kasih atas waktunya. Jangan pernah bosan, nanti kita akan terus membedah bagaimana masyarakat Kabupaten Cirebon ini bisa banyak mengetahui tentang perkoperasian. Mbak Nurul dari Dinas Koperasi dan UKM, terima kasih atas waktunya. Sukses selalu, walaupun banyak keterbatasan, tapi jangan berhenti untuk membesarkan koperasi. Siap, semangat. Guys, semangat selalu. Semangat. Ini Ketua Panitia. Ya. Ketua Panitia peringatan Hari Koperasi ke-77 tingkat Kabupaten Cirebon. Semangat Pak Is, terima kasih atas waktunya, sukses selalu. Dan akhirnya pemirsa, waktu jua yang membuat kita harus menentukan langkah apakah kita bisa menjadi bagian dari sejahteranya koperasi yang ada. Dan tentunya podcast ini akan membuka wawasan kita bagaimana sesungguhnya koperasi di Kabupaten Cirebon ini yang kian hari kian bertumbuh. Akhirnya pemirsa, saya Todi Bintang mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.